Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Oke anak-anak ibu, kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk dapat mempertahankan hidupnya. Contohnya, belalang makan rumput, kemudian belalang dimakan katak, kemudian katak dimakan ular, dan seterusnya. Nah, dalam rantai makanan ada yang disebut produsen. Apa sih itu produsen? Produsen itu adalah si penyedia makanan, yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang termasuk produsen itu siapa? Contohnya tumbuhan hijau yang memiliki klorofil, alga, rumput, pohon, dan padi. Nah, ada produsen, tentu ada konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen itu adalah si pemakan yang memakan dari hasil produsen. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, itulah konsumen. Konsumen terbagi menjadi yang pertama konsumen tingkat 1 disebut herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan rumput. Yang kedua konsumen tingkat 2 karnivora, disebut karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah konsumen tingkat 3 omnivora, yaitu pemakan segalanya. Ada produsen, ada konsumen, dan satu lagi ada pengurai. Pengurai ini siapa? Yaitu tukang bersih-bersih alam. Kita sebut dengan tukang bersih alam, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contoh, bakteri jamur. Setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang lebih bermanfaat bagi tanah. Kita perhatikan ini contoh rantai makanan di hutan. Nah, di situ ada rumput, kemudian ada belalang, kemudian ada katak, kemudian ada ular, kemudian ada elang dan jamur. Nah, ini menjelaskan bahwa rantai makanan di hutan itu yang pertama yang disebut produsen itu adalah rumput sebagai penghasil makanan. Kemudian rumput dimakan oleh belalang. Dan selanjutnya belalang dimakan oleh katak. Selanjutnya katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang, dan elang kemudian akan mati. Dan sesudah elang mati, maka akan diuraikan dan kemudian oleh bakteri jamur. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar ini, rantai makanan di laut. Ada fitoplankton, ada zooplankton, ada ikan kecil, ada ikan besar, kemudian ada paus bergigi, dan yang terakhir ada pengurai. Sama seperti rantai makanan di hutan tadi, begitu juga proses rantai makanan di laut. Dari fitoplankton, kemudian dikonsumsi oleh zooplankton, kemudian zooplankton dikonsumsi oleh ikan kecil, dan kemudian ikan kecil dikonsumsi oleh ikan besar, dan ikan besar dikonsumsi oleh paus bergigi, dan akhirnya paus bergigi ini mati dan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Nah, kita tadi sudah belajar tentang rantai makanan. Sekarang kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu?
yaitu kumpulan banyak rantai makanan yang saling berhubungan, yang kemudian membuat ekosistem itu lebih stabil. Nah, perhatikan gambar jaring-jaring makanan ini. Di sini terlihat jelas bahwa dari tanda panahnya bahwa tumbuhan itu tidak hanya dimakan oleh belalang seperti contoh pada rantai makanan. Tumbuhan itu bisa dimakan oleh kambing, kelinci, dan juga tikus. Sementara tikus juga bisa dimakan oleh kucing hutan, burung hantu. Nah, seperti itu. Jadi pada jaring-jaring makanan terjadi persaingan antara makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sekian pembelajaran kita tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.